Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat pada hari ini. Saya perhatikan setiap kali kita membahas tentang penerapan penelitian operasional, seringkali kita berpikir bahwa topiknya hanya berkisar pada industri, produksi, ataupun logistik. Padahal penerapan konsepnya bisa jauh lebih luas gitu. Bayangkan jika metode penelitian operasional ternyata bisa digunakan untuk sesuatu yang menyentuh bagi kehidupan manusia secara langsung. Seperti contohnya menyelamatkan pasien kanker melalui terapi radiasi. Nah, inilah yang membuat topik presentasi saya menjadi menarik pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana konsep optimasi dan pemrograman linear digunakan untuk merancang dosis radiasi yang efektif dan aman bagi pasien. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman serta dosen yang sudah hadir dan bersedia mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Langsung saja izinkan saya memulai pembahasan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Pada kesempatan hari ini, pada kasus kali ini maksudnya, ini diambil dari buku Introduction, buku Hiller, karya Hiller dan Lieberman tahun 2021 dan digunakan untuk menjelaskan penerapan linear pemrogramming khususnya pada metode dengan pembatas, pada model dengan pembatas. Maaf ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Fadilah dengan NIM 1020824000080 dari kelas S1 TI 08B. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kasus ini menceritakan seorang pasien bernama Mary yang baru saja didiagnosis kanker pada area kandung kemih atau disebut gallbladder lesion. Untuk meningkatkan peluang hidupnya, Mary akan menjalani perawatan medis dengan terapi radiasi. Dalam terapi ini, mesin eksternal memancarkan sinar ionisasi yang menembus tubuh untuk menghancurkan sel kanker. Namun karena sinar radiasi tidak dapat mengenai area kanker, maaf teman-teman. Sinar radiasi tidak hanya mengenai area kanker, sebagian jaringan sehat juga bisa terkena dampak. Setiap berkas sinar memberikan dosis yang lebih tinggi di titik masuk dan menurun di titik keluar, sehingga penentuan arah dan intensitas sinar menjadi sangat penting. Tujuannya adalah mencari kombinasi dan intensitas sinar yang bisa memberikan efek maksimal pada sel kanker, tapi tetap meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Nah, pada slide ketiga kali ini ada tujuan desain dan pengantar metode. Tujuan utama desain terapi ini adalah menentukan kombinasi berkas sinar dan intensitas terbaik untuk menghasilkan distribusi dosis paling optimal. Secara rancangan terapinya dibuat, dosis tersebut diberikan bertahap selama beberapa minggu agar tubuh pasien bisa menyesuaikan dan proses pemulihan lebih aman. Kasus ini kita gunakan untuk mengilustrasikan bagaimana teknik artificial variable bekerja dalam menangani kendala yang membentuk. Jadi, melalui contoh ini kita tidak hanya belajar soal perhitungan matematisnya, tapi juga bagaimana logika optimasi diterapkan di bidang medis. Berikut ini adalah data dan model yang digunakan dalam desain terapi radiasi punya Mary.
Dari data tersebut, kita bisa membentuk model linear programming sebagai berikut. Misalnya X1 sebagai poin beam 1 dari dalam kilorats, X2 sebagai poin beam 2 dalam kilorats. Dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatas-pembatasnya yaitu yang pertama 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Yang kedua 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Yang ketiga 0,6 X1 plus 0,6 X2 lebih dari sama dengan 6. Dan yang terakhir X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi persamaan ini menunjukkan batas maksimum kebutuhan dosis tepat dan batas minimumnya yang harus dipenuhi untuk terapi efektif. Model ini seperti mempresentasikan bagaimana keputusan medis bisa dibantu dengan analisis optimasi. Kita lanjut ya teman-teman. Ini ke slide berapa ini? Slide 5. Langkah pertama dalam menyelesaikan model ini adalah mengubahnya ke bentuk standar, yaitu sebuah pembatas harus menggunakan tanda sama dengan. Untuk pembatas pertama dengan tanda kurang dari sama dengan, kita tambah slash variabel X3, sedangkan pembatas ketiga yang bertanda lebih dari sama dengan, kita tambahkan surplus variabel X4. Maka modelnya menjadi 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. Nah, yang ketiga, pembatas ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Dengan fungsi objektifnya Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4, X1, X2, X3, dan 4 lebih dari sama dengan 0. Bentuk inilah yang menjadi dasar sebelum kita lanjut ke metode simplex. Karena ada pembatas dengan tanda lebih dari sama dengan dan sama dengan, kita belum punya initial basic feasible solution yang layak. Untuk itu kita gunakan metode Big M method dengan menambahkan artificial variables. Variabel buatan ini digunakan hanya sementara supaya bisa memulai iterasi simplex. Modelnya menjadi seperti ini. 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. 0,5 X1 dan plus 0,5 X2 plus X5 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 plus X6 sama dengan 6. Dengan fungsi objektifnya Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4 plus MX5 plus MX6, di mana M adalah angka sangat besar memaksa X5 dan X6 keluar dari basis cepat mungkin. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu ada iterasi 1. Sekarang kita mulai proses iterasi simplex ya. Di iterasi pertama kita pilih variabel dengan koefisien negatif terbesar di baris Z sebagai variabel masuk. Lalu kita tentukan variabel keluar dengan membandingkan rasio nilai di sisi kanan terhadap koefisien variabel masuk.
setelah dilakukan operasi baris elementer, kita didapatkan tabel baru yang memperbaiki solusi awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi 2. Di iterasi kedua, prosesnya sama. Kita kembali pilih variabel yang membuat fungsi Z turun paling besar. Lalu kita pivoting. Nilai variabel non-basis mulai berubah dan nilai Z semakin kecil. Ini menunjukkan kita makin dekat ke solusi optimal, begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini udah ke iterasi 3 dan hasil akhirnya. Pada iterasi ketiga ini semua koefisiennya di baris Z sudah non negatif. Itu artinya kita sudah mencapai solusi optimal. Dari perhitungan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Jadi dosis optimal diberikan sepenuhnya dari BIM 1 sebesar 12 kRAD, sedangkan BIM 2 tidak digunakan karena 0 ya. Dosis total yang diserap jaringan sehat adalah yaitu nilai Z 4,8 kRAD. Dengan cara ini, terapi yang dirancang memberikan efek maksimal ke area tumor tanpa merusak jaringan sehat secara berlebihan, teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, hasilnya udah diketahui tadi di slide sebelumnya. Jadi buat kesimpulannya dari optimasi diperoleh bahwa dosis terbaik diberikan seluruhnya melalui BIM 1 yaitu sebesar 12 kRAD tadi. Total dosis yang mengenai jaringan sehat adalah 4,8 kRAD. Model ini menunjukkan bagaimana operasional research berperan nyata dalam dunia medis atau membantu mengambil keputusan yang efisien, presisi, dan berbasis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya tentang Design of Radiation Therapy Problem. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, telah menyimak mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.